Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 39. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkaulah tempat untuk kami curhat, Engkaulah tempat perlindungan kami, dan Engkaulah tempat di mana kami bisa mengungkapkan seluruh isi hati kami kepadamu. Engkau yang sanggup menguatkan dan menghibur kami, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Layakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari puji-pujian Kristen PPK nomor 235, Waktu Namaku Dipanggil. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kemarin baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan malam hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah topik, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
yang diambil dari Mazmur 110 ayat 1, ayat 1 Petrus 3 ayat 22, Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami bersyukur Engkau bukan hanya lahir, mati, dan bangkit, tapi Engkau juga naik ke surga. Bahkan dikatakan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Biar malam ini kami boleh mengerti, memahami apa makna daripada Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur 110 ayat pertama, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa diambil dari Mazmur 110 ayat 1 yang dipercayai sebagai Mazmur mesianik, baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang Kristen. Di sana dituliskan, Daud berkata, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara sekalian, ayat ini bersifat profetis dan merujuk kepada Mesias dan telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Para penulis Perjanjian Baru, mereka mengulang-ulang menyebut hal ini seperti nas yang menjadi bagian kita pada hari ini. Lalu apa makna dari frasa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Yang pertama kita lihat, sebelah kanan Allah Bapa punya pengertian sebagai peneguhan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara sekalian, kalau kita membaca dari Matius 26 ayat 63, di situ dicatat bagaimana perkataan yang besar kepada Tuhan Yesus. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah benar engkau itu benar seperti yang diklaim? Apakah engkau benar seperti yang didengar oleh orang banyak? Kemudian kita lihat di ayat 64, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus bukan hanya dipermuliakan, Yesus juga akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ketika mereka mendengar jawaban Yesus, imam besar langsung menggoyahkan pakaiannya dan menganggap Yesus telah melakukan penghujatan, telah menghujat Allah. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, ketika ada seorang yang berani mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa, atau dia nanti akan datang dengan kemuliaan seperti kemuliaan Allah, jelas itu sebuah penghujatan. Saudara kasih Tuhan, jadi pertanyaannya, apakah benar Yesus menghujat? Atau memang Yesus benar-benar Allah? Jadi kalau kita lihat makna pertama, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam seperti yang juga tertulis dalam pengakuan iman rasul adalah memberikan sebuah peneguhan atas hak, atas klaim Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Dalam Perjanjian Baru banyak ayat berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan dalam pengakuan iman rasuli sekali lagi memberikan peneguhan atas klaim Yesus adalah Allah. Saudara sekalian, karena Yesus Allah, itu sebabnya Yesus katakan, firman Tuhan katakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena dia menganggap dirinya adalah Allah, maka bagi imam besar dan orang Yahudi, Yesus sedang menghujat Allah. Padahal jelas firman Tuhan berkata, dia adalah Allah. Yang kedua, makna daripada Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa menyatakan kedudukan yang berotoritas. Saudara kasih Tuhan, gambaran duduk di sebelah kanan ibarat pahlawan atau panglima yang meraih kemenangan besar
di medan perang, di medan pertempuran. Dia memperlihatkan kemenangan yang telah diraihnya, sehingga dia mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat besar. Namun Yesus melebihi para pahlawan dan panglima dunia. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menunjukkan, yang pertama kita lihat, kemenangannya atas segala makhluk dan segala kuasa dan kekuatan baik yang nampak atau yang tidak nampak. Terus yang kedua kita lihat, kemenangannya berarti semakin mengukuhkan otoritas dan pemerintahan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Dari posisi ini Yesus memerintah, menjalankan kerajaannya dan berperang sebagai hakim atas surga dan dunia. Kemudian ketiga kita lihat, di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa segala otoritas berada di bawah kaki Yesus. Segala sesuatu berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam Efesus 1:20-23 dikatakan bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Ia memenuhi semua dan segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini mencakup baik makhluk apapun juga yang ada di surga, di bumi maupun di bawah bumi, atau di mana saja. Jadi segala sesuatu yang ada, atau apapun juga tanpa terkecuali berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena dia sangat berotoritas. Dia berotoritas. Dia memegang otoritas atas segala sesuatu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan segala otoritas telah diberikan Allah kepadaku. Kita bisa lihat dari Matius 28. Segala otoritas mencakup otoritas yang ada di surga maupun yang ada di bumi ini. Dan kemudian kita lihat yang berikut lagi dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus duduk sebagai kepala dari tubuhnya, yaitu gereja. Tapi dari kedudukan ini, otoritas Yesus dan wilayah pemerintahnya bukan hanya sebatas gerejanya, tapi mencakup seluruh dunia. Semua penguasa dunia harus bertanggung jawab kepadanya dan akan dihakimi olehnya di dalam posisinya sebagai raja atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi dengan kenaikan Yesus ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengukuhkan kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menerima kemuliaan yang besar. Pemerintahnya tak akan terguncang oleh kuasa apapun. Dan bagi kita menjadi sebuah pengharapan besar. Kita adalah warga kerajaannya dan Kristus sudah menang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur dan dia memberikan jaminan bahwa kita akan menerima bagian dan ahli waris kerajaan surga. Bukankah ini suatu kabar baik yang besar? Tugas kita dan gereja juga adalah menyatakan pemerintahan Kristus yang tidak terhitung kepada dunia. Tugas ini adalah tugas yang istimewa agar orang dapat mengenal dia dan pada akhirnya takluk serta sujud dan meninggikan Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya, makna Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menjadi yang pertama kita lihat menjadi suatu berkat dan penghiburan dan kekuatan bagi kita karena kita punya imam besar yang agung. Yang kedua, kita juga memiliki pembela yang agung yang peduli dan memperhatikan, menyertai dan menopang hidup kita. Nah, yang ketiga, Yesus pun merasakan kelemahan kita saat ini. Itu sebabnya kita bersyukur kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebuah kabar sukacita, penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
Engkau bangkit naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Kami punya sebuah penghiburan. Engkau menjadi imam besar kami. Engkau jadi pembela kami. Engkau mengerti segala beban pergumulan kami. Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau punya otoritas. Engkau adalah Allah. Terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Marilah sekarang kita menyatukan hati kita untuk kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita. Kita juga bersyukur kalau kemarin kita sudah boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah kita boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, kita boleh mendapatkan kepastian bahwa kita boleh mendapatkan tempat di sana, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus boleh menjadi juru syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami seminggu lewat seminggu. Kami boleh kembali dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, berkati persekutuan ini Tuhan, khususnya doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Juga kami bersyukur untuk ibadah hari kenaikan-Mu ke surga yang boleh kami peringati kemarin. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mendapatkan keyakinan, kepastian bahwa Tuhan sungguh menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi juru syafaat kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah onsite. Kita terus mendukung dalam doa untuk ibadah ini supaya bisa tetap berjalan dengan baik. Kita tetap doakan para penata layan, hamba Tuhan yang melayani, jemaat yang hadir, streaming, juga keamanan dan semua peralatan yang dipakai. Kita juga doakan untuk persekutuan doa kita ini supaya sungguh-sungguh kita bisa semakin hari semakin dipersatukan di dalam doa-doa ini, walaupun kita tidak berada di satu tempat. Dan kita doakan untuk jemaat-jemaat yang sampai hari ini belum ibadah onsite, biar mereka tidak banyak alasan ini dan itu, tapi mereka bisa kembali lagi untuk bersekutu bersama-sama di gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk ibadah onsite. Kami terus mohon belas kasihan dan pertolongan serta kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa terus mengadakan ibadah ini dengan lancar Tuhan, tanpa ada gangguan. Jauhkan kami dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Berikan kami kesatuan hati. Para pelayan-pelayan-Mu juga boleh melayani dengan penuh sukacita. Kau berikan urapan kuasa-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga. Kami serahkan juga untuk streaming dan peralatan yang lain biar bisa berfungsi dengan baik Tuhan, sehingga alat-alat ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati juga untuk keluar masuk kami semua. Tuhan jaga lindungi biar keamanan boleh terus terjaga. Tuhan sendiri yang menjaga keluar masuk kami semua. Terima kasih, kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang sampai hari ini masih belum beribadah lagi di gereja. Biar Tuhan tolong mereka, biar Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan. Engkau yang memanggil mereka dengan kasih-Mu, dengan lembut Tuhan, sehingga mereka bisa kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Mereka tidak banyak alasan ini dan itu, tapi mereka sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bisa menikmati hadirat Tuhan. Mereka boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan umat Tuhan di gerejanya. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan persekutuan doa Yabes ini. Tuhan juga pimpin berkati, biar lewat persekutuan doa ini hati kami boleh semakin disatukan. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami boleh menyatukan hati kami Tuhan, dan kami bisa berdoa bersama-sama sehingga doa-doa kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, tetap dukung dalam doa buat kami dan keluarga, biar Tuhan memimpin kami, memberi kekuatan, kesehatan, juga kuasa dan urapan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan kami boleh menjadi berkat. Doakan anak-anak kami untuk kesehatan mereka, untuk
pekerjaan mereka, untuk masa depan mereka. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami terus mohon dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan, untuk terus mendukung doa bagi kami yang melayani, supaya kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami, Kau berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hati yang terus mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau di dalam menjalani kehidupan ini, baik untuk pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin, Engkau yang menyediakan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bertanggung jawab, dan Engkau Allah yang mungkin tidak menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Kita doakan untuk kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga, beban pergumulan, kerohanian. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang terus buka jalan untuk setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan jemaat-jemaat kami. Biarlah Engkau terus menolong mereka di dalam kesehatannya Tuhan, sehingga mereka boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, rumah tangga mereka juga Tuhan pimpin, Tuhan juga berkati, Tuhan juga sertai untuk setiap beban pergumulan mereka hadapi. Biar mereka boleh mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh terus setia mengiring Engkau Tuhan. Rohani mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh, dan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluar masuk jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita. Kita doakan untuk hal-hal yang mereka kerjakan. Biar Tuhan menolong mereka, boleh diberikan kesatuan hati, dan diberi hati yang bijaksana di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan di negeri ini. Kita doakan juga untuk pemilu 2024. Kita harus mulai sekarang, kita berdoa, kita mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan pemimpin bagi kita, orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini. Kita juga doakan untuk setiap rakyat di tengah-tengah sikon yang seringkali begitu banyak provokasi-provokasi, mereka tidak mudah terprovokasi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah, bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan mohon Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau yang memberikan kesatuan hati, supaya mereka bisa sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini dengan baik, sampai pada akhirnya segala program-program yang sudah mereka susun bisa mereka kerjakan dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk pemilu 2024. Kami tahu Tuhan waktu masih cukup panjang, tetapi kami mau terus berdoa mulai sekarang Tuhan, supaya Tuhan menyediakan bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, dan juga sungguh-sungguh mau berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya sungguh-sungguh kami bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rakyat Indonesia ini, supaya tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik, tapi mereka bisa menimbang segala sesuatu, sehingga mereka tidak mudah disulut, tidak mudah diprovokasi Tuhan, tapi mereka bisa punya prinsip, dan mereka bisa menjalankan satu kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita juga mau berdoa untuk sikon yang kita jalani saat ini dengan pandemi yang sudah semakin membaik. Sikon ini akan menjadi normal kembali, dan semuanya itu perlu adaptasi lagi. Anak-anak yang sudah sekolah selama ini online, mereka sudah enak di rumah, mereka juga harus menyesuaikan diri lagi untuk kembali ke sekolah, kuliah,
juga orang-orang yang bekerja. Mungkin selama ini juga ada mereka yang masih banyak yang bekerja di rumah dan mereka mulai sekarang harus kembali ke kantor. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang selama ini sudah nyaman dengan ibadah online dan mereka bisa mulai kembali lagi untuk ibadah di gereja. Semua itu perlu penyesuaian dan perlu membayar harga. Mari kita doakan supaya sikon yang menuju normal ini kita pun benar-benar bisa menikmati, kita bisa mensyukuri, dan kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing seperti sebelum terjadi pandemi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kami bersyukur Tuhan kalau pandemi ini sudah semakin baik dan segera akan berakhir. Kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami bisa menuju ke arah yang normal kembali. Dan kami tahu Tuhan, semua itu butuh perjuangan, butuh adaptasi, dan butuh membayar harga Tuhan. Bagi anak-anak yang mungkin harus sekolah kembali, yang selama ini sudah sekolah di rumah, kuliah di rumah, mereka harus kembali lagi ke sekolah, ke tempat kuliah. Juga orang-orang yang bekerja, mereka juga harus kembali lagi untuk ke kantor mereka masing-masing. Juga jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja Tuhan yang mungkin selama ini sudah nyaman dengan ibadah online dan mereka bisa mulai kembali lagi ibadah di gereja. Tuhan, semuanya itu butuh proses dan butuh perjuangan. Kami butuh membayar harga untuk semuanya itu, dan Tuhan tolong supaya setiap kami boleh menyadari dan mensyukuri semuanya ini sehingga kami tidak bermalas-malasan, kami tidak ogah-ogahan, tapi kami bisa kembali untuk semangat dan sukacita di dalam mengerjakan tugas dan bagian kami masing-masing, dan kami boleh menikmati hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk panti-panti asuhan, juga panti-panti jompo yang ada di negara kita. Mereka juga butuh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kita doakan untuk mereka yang ada di sana, biar Tuhan memelihara kehidupan mereka, dan juga para pengurus-pengurus yang melayani baik di panti asuhan maupun panti-panti jompo ini, biar mereka juga diberi hati yang mengasihi, hati yang sungguh-sungguh mau untuk melayani, dan Tuhan juga sediakan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk panti-panti asuhan ataupun juga panti-panti warga yang ada di negara kami ini. Tuhan, mereka butuh kemurahan Tuhan, mereka juga butuh pertolongan Tuhan di dalam mereka menjalankan semua yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sana supaya mereka boleh menikmati sukacita, sekalipun mereka mungkin jauh dari keluarga mereka boleh mempunyai keluarga baru di panti-panti mereka ini, sehingga mereka boleh tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk para pengurus panti ini. Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang mengasihi, hati yang mau melayani, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di panti-panti ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga sediakan, Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan berkat-Mu untuk mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita ini. Sebelumnya mari kita siapkan uang persembahan kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa malam ini. Kami sudah mempersiapkan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, dan biarlah uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati, sampai berjumpa Jumat yang akan datang.